Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan ketemu lagi dengan saya Dedi Rustandi dan pada kali ini kita akan membahas tentang penggunaan sistem informasi manajemen PT Gapara. Untuk diketahui, PT Gapara atau Gada Paksi Nusantara adalah salah satu badan usaha jasa pengamanan yang saat ini bekerja sama dengan PT Kaltim Primakol. Dan untuk diketahui juga bahwa PT Kaltim Primakol ini adalah salah satu perusahaan terbesar nomor satu di Indonesia dan bahkan salah satu terbesar di dunia. Dan kembali ke Gapara, Gapara ini eh, telah berkontrak dengan PT KPC sejak 1 Januari tahun 2022 dan dipercaya melakukan pengamanan di wilayah Sangatta yang menjadi salah satu wilayah operasional PT Kaltim Primakol. Dan untuk selanjutnya berikut adalah struktur organisasi dari PT Gapara sendiri, terdiri dari set manager, deputi, terus ada beberapa staff, ada staff finance, logistik, HSE koordinator, superintendent, investigasi, dan untuk di operasional ada superintendent, 3 superintendent, ada 6 supervisor, dan dari 6 supervisor itu membawahi 32 SO. Based on kontrak antara Gapara dengan KPC, manpower berjumlah 210 personil. Dan PT Gapara sendiri menggunakan sistem salah satu sistem untuk memudahkan baik itu dalam pelaporan, dalam absensi, dalam beberapa hal terkait masalah data. Gapara menggunakan GAPS atau Gapara Asset Protection System yang mana penggunaan ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data sekaligus memantau keamanan perusahaan lingkungan, perumahan, dan lain-lain secara real time dan akurat serta membantu informasi emergency. Dalam GAPS sendiri, aplikasi GAPS sendiri terdapat fitur-fitur yang memudahkan dan membantu berjalannya perusahaan dari sisi keamanannya. Ada fitur keadaan darurat, ada fitur absensi sendiri, dan ada fitur kegiatan harian, terus ada juga fitur laporan kejadian, terus laporan temuan, baik itu temuan barang, temuan uh, yang pada saat anggota melakukan patroli langsung melakukan laporan pada waktu itu juga. Dan yang terakhir adalah fitur laporan patroli seperti yang tergambar di slide. Seperti ini gambaran dari GAPS. Jadi di situ ada keadaan darurat, tinggal mencet tombolnya saja, maka eh, aplikasi ini dapat memberikan informasi keadaan darurat di lokasi mana keadaan darurat itu terjadi. Dan untuk laporan absensinya sendiri itu digunakan menggunakan barcode dan gambar, jadi tidak bisa titip menitip absensi ya, karena tiap orang, tiap karyawan memiliki akun sendiri. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan yang masih menjadi kendala pada GAPS ini sendiri, eh, di mana GAPS ini atau sistem GAPS ini hanya dapat difungsikan pada area yang memiliki jaringan internet. Dan sehingga untuk wilayah-wilayah pertambangan seperti di PT KPC ini banyak area-area yang masih susah mendapatkan jaringan internet. Terus yang kedua, kendala yang eh, dihadapi yakni aplikasi ini mengalami gangguan. Pada saat mengalami gangguan harus berkoordinasi dengan head office yang pada akhirnya pada saat aplikasi ini digunakan karena butuh proses perbaikan, akhirnya tidak bisa dimanfaatkan pada saat akan digunakan. Ini merupakan salah satu kendala atau kelemahan gaps pada saat digunakan. Dan yang terakhir, belum semua karyawan dapat mengakses atau memiliki aplikasi
aplikasi Gaps ini. Harapannya ke depan eh, semua karyawan bisa mendapatkan akses untuk masuk ke aplikasi Gaps. Untuk selanjutnya kesimpulan dari apa yang telah didapatkan bahwa dengan adanya Gaps ini ternyata sangat membantu dalam pengolahan data perusahaan sehingga dikumpulkan informasi secara cepat. Namun masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar sistem ini bisa bekerja dan dimanfaatkan secara maksimal. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.